Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sultan dengan NIM PO 714203231088. Merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mendeteksi virus SARS-CoV dengan metode real-time PCR. Jadi, real-time PCR atau RT-PCR hingga saat ini tetap menjadi gold standar dalam mendeteksi materi genetik virus SARS-CoV-2. Namun, akurasinya sangat bergantung pada ketetapan setiap langkah yang kita ambil di laboratorium. Ketika seseorang terinfeksi SARS-CoV-2, gejala yang paling umum meliputi demam, batuk, dan sesak nafas. Untuk memulai tes, sampel dapat diambil melalui usap nasofaring dan usap orofaring. Untuk spesimen nasofaring, alat usap dimasukkan ke dalam lubang hidung dan digerakkan perlahan ke depan menuju nasofaring. Kemudian diputar selama waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan sekresi yang mengandung virus. Setelah pengusapan dilakukan, alat usap segera dimasukkan ke tabung steril yang berisi. Adapun metode standar untuk pengujian virus corona adalah polymerase chain reaction atau PCR, yaitu metode yang digunakan secara luas dalam biologi molekuler untuk membuat jutaan hingga miliaran salinan. Virus corona mengandung genom RNA untai tunggal yang sangat panjang. Untuk mendeteksi virus ini dengan PCR, molekul RNA harus diubah menjadi urutan DNA komplementernya atau cDNA melalui proses transkripsi balik. Kemudian, DNA yang baru disintesis tersebut dapat digandakan menggunakan prosedur PCR standar. Pendekatan ini secara universal dikenal sebagai RT-PCR. Untuk melakukan metode ini, pada dasarnya RNA harus diekstraksi atau dikeluarkan. Beberapa perlengkapan kit pemurnian RNA telah tersedia untuk proses isolasi yang nyaman, cepat. Untuk mengekstraksi RNA virus menggunakan kit komersial, sampel pertama-tama dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifug. Kemudian, sampel tersebut dicampur dengan cairan buffer lisis. Buffer ini memiliki sifat mendenaturasi yang tinggi dan biasanya terdiri dari fenol serta guanin isotiosinat. Metode ekstraksi fase padat, di mana fase diamnya terdiri dari matriks silika. Di bawah kondisi kadar garam dan pH yang optimal, molekul RNA akan mengikat membran gel silika dan pada saat yang sama, protein serta kontaminan lainnya tidak tertahan. Setelah proses sentrifugasi, kolom pemutar spin ditempatkan ke dalam tabung penampung yang bersih dan cairan hasil filtrasi sebelumnya dibuang. Kemudian, buffer pencuci atau wash buffer ditambahkan. Setelah sampel selesai dicuci, kolom ditempatkan ke dalam tabung mikrosentrifug yang bersih dan buffer elution ditambahkan. Kemudian, proses sentrifuge kembali dilakukan, memaksa buffer elusi melewati membran. Buffer elusi ini akan melepaskan RNA. Setelah mendapatkan RNA murni, proses pengujian masuk ke tahap penggandaan untuk mendeteksi keberadaan virus, yaitu pembuatan master mix. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil pada pelat PCR. Ini memungkinkan laboratorium untuk menguji banyak sampel pasien sekaligus dalam satu waktu. Cairan formula khusus master mix yang berisi komponen penting seperti enzim pengubah RNA menjadi DNA, reverse transcript, bahan baku pengganda nukleotida, serta penanda spesifik primer dan probe. Pelat dimasukkan ke dalam mesin real-time PCR. Di sini, mesin akan menaik turunkan suhu secara otomatis dan melacak apakah ada kecocokan pada 3 gen target utama virus corona, yaitu gen RNA dependent RNA polymerase, gen envelope, dan gen nucleocapsid. Langkah pertama dalam RT-PCR adalah transkripsi. Sintesis untai pertama DNA komplementer dipicu dengan penambahan PCR reverse primer yang akan menempel pada bagian berkomplementer dari genom RNA virus. Kemudian enzim reverse transkripsi menambahkan nukleotida DNA ke ujung 3
3 primer dari primer tersebut, sehingga mensintesis DNA berkomplementer dari RNA virus. Suhu dan durasi untuk langkah ini bergantung pada jenis primer, RNA target, dan enzim reverse transkripsi yang digunakan. Selanjutnya dilakukan langkah denaturasi awal yang menyebabkan denaturasi pada hibrid RNA dan DNA. Langkah ini diperlukan untuk mengaktifkan enzim DNA polimerase dengan secara bersamaan. PCR terdiri dari serangkaian siklus suhu di mana setiap siklusnya terdiri dari langkah denaturation, annealing, dan extension. Mesin PCR akan mengulang siklus ini puluhan kali, biasanya 35-40 kali untuk melipat gandakan DNA. Denaturasi fluorescence ketika ia diekstraksi oleh sumber cahaya dari mesin clicker. Selain itu, probe ini juga terdiri dari sebuah quencher, zat peredam fluorescence pada ujung 3. Dekatnya jarak antara reporter dengan quencher mencegah terdeteksinya pendaran cahaya atau fluorescence dari reporter tersebut. Pada langkah pemanjangan extension, enzim DNA polimerase mensintesis untai baru. Ketika DNA polimerase mencapai bagian tegmen probe yang menempel, aktivitas endogenus 5' nukleus yang dimilikinya akan memotong probe tersebut, sehingga memisahkan zat pewarna reporter dari zat peredam quencher. Pada setiap siklus PCR, semakin banyak molekul zat pewarna yang terlepas, sehingga menghasilkan peningkatan intensitas pendaran cahaya yang sebanding dengan jumlah amplicons. Sumber cahaya ini berasal dari lampu tungsten halogen menembakkan cahaya melewati filter eksitasi lalu diarahkan oleh cermin dan lensa ke setiap lubang pelat sampel. Kemudian ada penangkapan sinyal cahaya tiruan memicu komponen reporter di dalam sampel untuk memancarkan pendaran balik cahaya emisi. Kemudian ada kamera CCD, sinyal cahaya emisi dari sampel dipantulkan kembali ke atas melewati filter emisi dan ditangkap oleh kamera CCD. Kamera ini bertugas mengubah pendaran cahaya fisik menjadi data digital. Data digital tersebut dikirim ke komputer dan dikonversi menjadi grafik melengkung ke atas secara waktu nyata, real time. Jika grafik naik melewati ambang batas tertentu seperti pada animasi di monitor PC yang memunculkan tulisan positif test, itu menandakan jumlah DNA virus sangat banyak dan pasien dinyatakan positif. Baik, sekian dari video tentang pembelajaran deteksi virus SARS-CoV-2 dengan metode real-time PCR. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.